Nama disamarkan, usia, jenis kelamin, silakan ya. Tanggal, ya seperti biasa ini diisi ya. Pekerjaan, ini pekerjaan penting ya Bapak Ibu, karena pekerjaan itu kadang berhubungan juga dengan diagnosis ya dan terapinya ya. Untuk pemeriksaan sen ya, sen ini kan apa yang kita ambil ya, pengamatan atau inspeksi ya. Mata, ya mata itu bagaimana kalau kita lihat ya, apakah matanya itu bersinar-sinar ya, terang gitu kan kelihatan ya. Orang yang sakit sama orang yang enggak itu ada ya matanya yang sayu, bisa lihat nggak Bapak Ibu? Pernah ya, ya cahaya matanya ya, warna wajah ya, wajahnya itu kok enggak, wajahnya ini kok ini ya, lesu ya, suram, tidak bercahaya ya. Mimik mukanya sebenarnya itu nggak boleh bilang normal ya. Normal itu seperti apa ya, mimik mukanya apakah ceria ya, kesadarannya sadar penuh ya. Kemudian bicaranya gimana, ada orang itu yang karena sakit bicaranya jadi ini ya, apa Bapak Ibu, pelan gitu ya, ini ngomong apa sih ini kok nggak jelas gitu, ada yang seperti itu ya. Ya ada juga yang ngomongnya masih jelas, ada yang berapi-api ya, seperti itu ya. Kondisi tubuh, ototnya bagaimana kondisi tubuhnya ya. Ototnya masih apa ya, ototnya ini masih besar belum hilang. Ada orang yang ototnya, masa ototnya mulai berkurang karena kurus ya, dimakan penyakit aja ya. Geraknya bagaimana, puasa bisa duduk, bisa berdiri, bisa berbaring tanpa keterbatasan gerak ya, ada kan orang misalnya kalau nyeri lutut, nah ini kan geraknya terganggu ya, atau orang yang stroke jalannya menyeret, nah itu ya di situ. Ini pemeriksaan ini Anda lakukan tanpa bertanya pada pasien ya. Jadi pasien masuk itu Anda lihat, wajahnya ceria sekali, wow, wajahnya kusam ya, matanya sayu ya. Ini kok kayaknya nggak sadar ya, orang ini tiba-tiba ditaruh di bed gitu ya, dalam keadaan tidur. Nah seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, pemeriksaan seni dilakukan tanpa menyampaikan satu pertanyaan pun ya. Jadi itu hanya Anda lihat. Jadi lihat ya, pasien masuk ke ruang praktek Anda itu kelihatan jalannya tegak. Ini ada yang jalannya cari pegangan. Oh, ini pakai tongkat. Nah ini ya, ini sen ya. Kemudian pemeriksaan wajah. Wajah ini juga bisa di pemeriksaan ini tanpa Anda bertanya juga pada saat Anda melakukan komunikasi ya, kontak bicara sama pasien. Nah itu Anda lihat wajahnya ya, kulit wajah. Nah kulit wajah ini berhubungan dengan organ ya Bapak Ibu ya. Warna kulit itu bukan putih langsat, kuning sangsat, sawo matang, bukan ya. Jadi wajahnya berhubungan dengan organ. Wajahnya kemerahan ini ya. Nah berarti apa kalau wajah kemerahan Bapak Ibu? Gimana? Ada yang tahu? Wajah kemerahan organ apa itu? Ayo, jantung ya. Ya. Ini wajahnya kayak kuning-kuning ini. Kuning organ apa Bapak Ibu? Liver. Limpa ya. Limpa lambung. Nah itu ya. Jadi kalau kuning liver itu dari sklera ya Bapak Ibu ya. Sklera ya. Makanya ya. Jadi wajah kalau kekuningan, kalau di akupunktur itu berhubungan dengan organ limpa ya. Wajahnya gimana? Segar ya. Ini kayaknya nggak sinkron ya. Ini putih pucat tapi kok segar ya, nggak mungkin ya. Ini ada contoh sih ya. Nah, untuk topografi organ wajah ini ya, misalnya ya di pipi ini kok hitaman ya, bawah mata ini kantung mata hitam. Itu Anda tulis aja di sini. Kantung tampak kantung mata kehitaman. Nah, atau mata panda ya, Bapak Ibu tahu ya. Ini kok di kepalanya ini kayak kehitaman ya, tulis aja di situ. Nah, ya. Di sini ada bekas jahitan, tulis ada bekas jahitan ya. Di sini area sini ini merah ini. Nah, itu ada tulis apa-apa ya. Topografi wajah ya. Bentuk tubuh ini bukan kuat ya Bapak Ibu ya. Ini saya ambil contoh dari kakak kelas ya.
Bentuk tubuh ini ada yang gemuk, ada yang kurus, ya, sedang, ya, tidak gemuk, tidak kurus, ada yang seperti itu, ya. Nah, pose. Nah, waktu berdiri gimana? Tidak tegak, ya, jalannya juga tidak berat, ya. Duduk, ya, tidak mencari sandaran, ya, tegap. Ketika berbaring gimana? Bisa berbaring lurus, tidak mencari posisi yang nyaman, bagaimana itu, ya, bisa jadi, ya. Ya, berbaring bagaimana, ya. Sekali lagi tidak boleh menuliskan normal ya Bapak Ibu. Nanti kalau normal bisa ditanya lagi. Maksudnya normal itu bagaimana? Ya, bentuk kondisi posisi kepala simetris. Simetris itu kanan kiri sama, ya, ya. Depan kepalanya bengkak, benjol, meteang gitu, ya. Gerakan kepalanya leluasa. Dari leher biasanya tidak bisa menggerakkan leher secara leluasa, ya. Kalau orang Jawa bilangnya tenging gitu, ya. Lehernya kaku, mau nengok itu susah. Nah, kalau normal dia leluasa, ya. Rambutnya hitam, rambutnya beruban, ya. Bentuknya lurus, bergelombang, lebat, rontok, ya. Lembabnya gimana, kering, ya, bersinar, dan lain-lain. Ini, ya. Rambut ini menggambarkan organ apa Bapak Ibu? Organ apa? Ginjal. Ya, rambutnya rontok, kering, putih, ya, botak. Nah, ini, ya, ini harus dikaji lagi, ya. Wajahnya gimana? Bengkak. Nah, kalau ada bengkak disampaikan di sebelah mana bengkaknya, apa seluruh wajah, apa pipinya aja, cabi, atau bagian mata, atau bagian mana, ya. Kalau tidak bengkak ya tulis aja tidak. Nah, ya. Apakah ada kelumpuhan? Nah, kalau sel palsi kan lumpuh separuh, ya, itu ada di sisi mana, ya. Mimiknya gimana? Ya, pokoknya jangan nulis normal ya Bapak Ibu, ya. Mimiknya, apakah mimiknya ini sedih, ya? Apakah ada mimik seperti orang depresi, tertekan, ya? Apa ada mimik marah atau apa, ya? Itu ditulis di sini, ya. Nah, leher bagian depan bagaimana? Apakah ada benjolan, ya? Kalau ada struma itu orang gondok itu, ya, apakah ada benjolan, ya? Kemudian saluran nafasnya itu kelihatan kan lurus di tengah gitu, ya. Tapi kalau orang gemuk nggak bisa lihat saluran nafas. Nah, di leher itu kelihatan nggak nadinya? Apakah tampak ada denyutnya? Itu, ya. Atau ini venanya kelihatan nggak? Setiap ngomong tuh venanya kelihatan loh, kayak orang ngotot gitu, ya. Kalau orang ngomong keras-keras itu kan venanya kelihatan, ya, itu, ya. Kemudian di belakang apakah kaku, ya? Kaku, tengkuk itu leher belakang, ya. Mata gimana? Skleranya apakah jernih, ya? Apakah kekuningan? Nah, itu tadi, ya, kalau skleranya kuning hati-hati, ya, jangan orangnya hepatitis, ya. Sklera itu tidak hanya dilihat dari putihnya mata, tapi juga di kelopak mata, ya Bapak Ibu, ya. Jadi di kelopak mata itu dilihat, kalau skleranya pucat, nah, jadi kemungkinan orang tersebut anemia, ya. Ya. Untuk mata gimana? Melotot enggak? Tidak cowong. Kalau cowong berarti ada dehidrasi, ya, kekurangan cairan, ya. Gerakan gimana mata? Bisa bergerak bebas, ya, atau geraknya seperti boneka gitu, ya, nggak ada gerak, ya, seperti apa matanya, ya. Telinga, nah, kesegaran, ya. Kesegaran ini kalau kulit telinga ini ada, ya Bapak Ibu, orang yang sakit sudah lama, ya, sakit keras itu telinganya seperti layu gitu, ya Bapak Ibu, pernah lihat ya, orang sudah sakit keras itu telinganya kayak jatuh gitu, ya, itu, ya, kan berarti nggak seger, ya, gitu, ya. Nah, lihat warnanya, ini biasanya sesuai warna kulit. Kalau ada juga tuh telinga, ya, merah gitu, ya, itu katanya lagi digibahin orang, ya, ada yang seperti itu, ya, katanya, ya. Segar, ya. Kemudian bentuknya kanan kiri sama enggak, ya. Kemudian apakah ada cairan keluar dari telinga, ya, kalau ada tulis, ya, atau ada keluar cairan. Kalau ada cairan keluar itu ditulis warnanya apa, ya, beningkah, ya, kekuningan, darah. Waktu kalau darah itu jangan di sini, langsung ke UGD, ya Bapak Ibu, ya.
ada berbau ya, ya. Hidung. Bagaimana bentuknya? Sama nggak kanan kiri ya? Nah, warna hidung ini Bapak Ibu sesuaikan dengan warna kulit, karena ada juga orang hidungnya merah. Nah, merah kenapa? Mungkin karena dia pilek terus-terusan buang ingus jadi merah ya. Atau juga ini kayak ini Drunken Master itu ya, pendekar mabuk itu ya, hidungnya merah gitu ya. Hidungnya merah kebanyakan minum arak gitu ya. Itu juga ada makna ya, ada gangguan limpa gitu ya. Terus cairan, apakah ada keluar cairan dari hidung ya? Kalau ada ya, apakah kuning ya, encer atau kekuningan, kehijauan ya. Kalau encer bening itu biasanya ada alergi ya, gitu ya. Terus mulut, bibir, nah, seger ya bibirnya ini ya. Kalau merah muda segar ya Bapak Ibu. Tapi kalau pucat, kering ya, kehitaman, nah, dia banyak merokok ya, itu ditulis ya. Kemudian gusi, ya, gusi yang normal itu warna merah muda ya. Kemudian apakah ada perubahan patologis ya, apakah ada sariawan di gusi ya. Kemudian tenggorokan, nah, disuruh buka mulut, nah itu ya, warnanya merah muda. Nah, apakah kemerahan? Nah, kalau merah itu berarti ada radang ya. Kemudian kalau nggak ada perubahan patologis, biasa aja tidak ada perubahan. Ya, perubahan patologis itu maksudnya apa? Misalnya ada jaringan lain gitu ya. Tenggorokan kan itu kalau normal merah muda, itu kok seperti ada benjolan. Nah, itu ditulis aja. Berarti kan ada perubahan sedikit ya. Kulit ya. Warnanya seperti apa kulit? Ini kulit secara umum gitu ya. Ya. Kulit secara umum ini beda sama wajah. Ini kulit secara umum segar enggak? Apakah kering, bersisik ya? Kemudian apakah ada perubahan, misalnya kalau chickenpox itu cacar air ya, air, apakah ada kemerahan spot ya. Miliaria alba ini tahu Bapak Ibu apa? Yang tahu nggak miliaria alba? Kalau bahasa Jawanya itu keringat buntet ya. Nah, itu yang itu gatal, anak-anak biasanya itu ada bintil-bintil kecil gitu ya, gatal. Nah, itu miliaria. Beda sama spot atau ras ya. Ras itu kan kemerahan. Kalau miliaria alba ini merah tapi dia timbul. Itu biasanya ruam keringat. Nah, miliaria alba ya, bahasa Indonesia ya. Itu biasanya ada di lipat-lipat siku ya, lipat paha, lipat lutut itu ya, atau di punggung ya. Kemudian ada karbunkel, furunkel ya. Karbunkel ini loh Bapak Ibu ya, seperti abses tapi dia mengelompok gitu ya. Kelompok absesnya jadi besar sekali ya. Ini pemeriksaan pendengaran. Nah, ini ya yang Anda dengarkan ya pada pasien itu pada saat Anda anamnesis, pada saat datang, apakah dia suaranya keras ya, suaranya pelan ya, ngomongnya seperti orang ngomel atau seperti apa, itu dijelaskan di sini ya. Nafasnya gimana ya? Apakah nafasnya biasa ya, tidak ada suara ya, atau nafasnya tuh seperti berat gitu, susah ya. Kemudian waktu konsul itu apakah dia ada bersin-bersin ya. Saya bilang bersin-bersin ya Bapak, bukan bersin sekali ya. Misalnya waktu Anda anamnesis, nyonya sedang masak bumbu yang menyengat, bersin sekali apa, tapi kok terus bersin ya, itu bersin ada enggak lah itu ya. Batuk, apakah ada batuk? Batuknya tuh bukan sekali batuk karena keselak gitu ya, bukan, terus batuk ya, itu ya. Jadi bukan yang sesekali ya, tapi sering ya. Kalau bersin cuma sekali aja sih bukan ya. Misalnya waktu anamnesis tiba-tiba ada terkena debu gitu ya, itu sekali aja ya. Terus muntah, nah ditanyakan apakah ada muntah, ini biasanya ditanyakan, kecuali memang pasiennya muntah di depan Anda gitu.
cekukan ini juga ya pada saat anamnesis ini ada ya pasien cekukan terus ya, sendawa ya. Tapi ada juga pasien yang menyampaikan ya saya tuh setiap jam berapa itu cekukan nggak berhenti atau saya tuh setiap pagi sama malam sendawa terus nah, gitu ya. Tapi kan Anda nggak dengar ya Pak ya. Kemudian menghela nafas. Nah ini ya. Saking lamanya anamnesis itu pasiennya sampai menghela nafas itu ya. Jadi bedakan ya. Bosen nih tanyanya nggak selesai-selesai ya dan gitu ya. Kemudian suara usus ya. Anda dengar nggak suara usus ya? Itu untuk pendengaran. Nah untuk olfaksi atau penciuman ya ini mulut ya. Tapi kalau pakai masker susah ya. Ya bau hidung tidak tercium nggak itu bau hidung sama bau mulut beda ya jadi waktu dia menghembuskan nafasnya bau bawang nah ada gitu ya bau keringat nah ini ya bau badan ya terus dari bahan ekskreta biasanya ini pasiennya yang cerita ya kalau ekskretanya pipis saya itu bau banget ya atau BAB-nya bau sekali ya. Anda periksa itu yang ini aja 1 sampai 4 ya. Kemudian untuk anamnesis nih, mulai di anamnesis ya, pertanyaannya batuk pilek sejak kapan? Jangan lupa ini tidak ditulis waktunya ya. Kemudian tambahan apa? Ada itu tersumbat atau sakit kepala atau badan linu-linu itu ya. Nah, sejarah penyakit sekarang kapan mulai terjadinya serangan batuk pileknya ya? 2 hari yang lalu ya, apakah mendadak tiba-tiba atau setelah kehujanan? Nah, itu Anda tulis di situ ya. Batuk pilek setelah kehujanan. Tuh ya. Pencetusnya apa ya? Misalnya sakit perut setelah makan makanan pedas. Nah, itu ya awal gejalanya seperti apa ya? Misalnya kalau sakit kepala lokasinya di mana? Di kepala sebelah mana, di puncak kepala, sifatnya seperti apa, seperti menusuk-tusuk, seperti digigit apa gitu ya, itu disampaikan di situ ya. Nih ya, batuk pilek, ingus bening sejak 3 hari yang lalu setelah pulang kerja ya, setelah malam hari naik motor. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian perubahan keadaan penyakit gimana? Nah ini ya, semakin dingin semakin parah gitu ya. Kalau dihangati itu berkurang. Nah itu ya jadi perjalanan penyakitan itu perubahannya apa? Misalnya habis makan yang asam langsung perutnya tambah parah nyerinya gitu ya. Nah terapi apa saja yang sudah pernah dilakukan? Yang sudah minum obat warung ya, sudah pernah ke dukun, sudah pernah ke ahli penyakit dalam ya, penyakit saraf ya, THT dan lain-lain itu ditulis di sini ya sudah pernah kemana saja ya. Kemudian sejarahnya penyakit dahulu waktu dulu itu Bapak pernah sakit apa Bapak pasiennya ini ya, misalnya dulu saya pernah ini ya saya pernah tipes, saya dulu pernah stroke, saya dulu pernah sakit gastritis dan lain-lain itu disebutkan di sini ya. Terus penyakit menular, nah pernah nggak penyakit menular ya? Darah tinggi itu bukan penyakit menular ya Bapak Ibu ya, darah tinggi, jantung, kemudian apalagi stroke ya, kemudian alergi ya. Terus dermatitis itu bukan penyakit menular, tapi penyakit menurun ya. Nah, penyakit menular itu yaitu misalnya tipes ya, kemudian cacar air itu menular ya, apalagi menular. Ngantuk itu menular nggak Bapak Ibu? Ngantuk menular ya, nggak ya, itu ya. Jadi disebutkan pernah nggak penyakit? Nah, nguapnya itu menular ya. Ya kita lihat orang nguap kita ikut nguap ya Bapak Ibu ya. Gitu ya menular ya tapi jangan disampaikan di sini enggak ya intermezzo. Kemudian secara penyakit, nah secara penyakit itu misalnya sudah pernah terjangkit obat penyakit apa itu terus kambuh kembali kemudian sudah sembuh total ya itu disampaikan di sini ya. Dulu sih saya pernah dulu malaria tapi sudah sembuh waktu saya ke mana
kena lagi. Nah, itu ya disampaikan secara penyakitnya ya. Bapak Ibu, suara saya kurang keras. Cukup. Jelas, Bu. Oh ya. Ini ya secara pola hidup pribadi, dulu lahirnya ini sebenarnya bukan tempat ya Bapak Ibu ya. Jadi tempat lahir, tempat tinggal, tempat singgah ini berhubungan dengan cuaca atau kalau ada pandemi atau endemi di daerah yang Bapak Ibu singgahi. Ya, misalnya dulu lahirnya misalnya di panas itu di mana ya? Di Surabaya ya atau Jakarta. Dulu lahir di Jakarta panas ya, dekat tempat polusi. Nah, seperti itu ya. Terus tempat tinggal sekarang tempat tinggalnya di Sutet gitu. Bapak Ibu tahu Sutet? Tahu enggak Sutet? Tahu. Tahu, Bu. Apa itu? Itu power listrik yang gede itu. Itu ya. Sekarang tinggal di daerah Sutet gitu atau tinggal di daerah yang dekat aliran sungai tinggi. Nah, itu ya. Terus tempat singgah saya dulu pernah ke Kalimantan. Nah, itu kan banyak malaria seperti itu. Ya, jadi tempat tinggalnya itu dijelaskan ya. Hanya atau kebiasaan orang yang tinggal di situ ya seperti apa ya. Dulu pernah tinggal di misalnya di itu di Padang itu tulisan di Padang. Nah, orang Padang itu suka makanan santan-santan. Nah, itu atau tinggal di eh, Tiongkok gitu ya. Orang di Cina itu kan suka makan makanan yang panas-panas. Nah, gitu ya. Atau tempat apa yang suka bakar-bakar. Nah, itu juga berpengaruh ya. Ya. Terus sifat pekerjaan, sifat kerja istirahat dan Bapak Ibu tuh kerjanya seperti apa pasiennya itu ya. Apakah dia itu ada pola kerja istirahat ya atau kerja terus istirahatnya nggak pernah. Nah, itu juga harus digali ya. Kadang ada orang kerja kantoran itu karena target atau mahasiswa gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini kan sekarang mau ngerjakan TA ini ya, jadi nggak pernah istirahat nulis terus ya, atau tidur terus saking bingungnya mau ngerjakan apa. Lah itu ya, sifat kehidupan sehari-hari bagaimana ya, kerjanya kuli ya, dari pagi sampai malam istirahatnya cuma makan siang aja, selanjutnya nguli terus. Nah itu ya, makan minum. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah makan minum ini kesenangan mengkonsumsi makanan apa ya, misalnya makanan yang manis-manis, makanan yang pedas ya, yang panas-panas ya, itu termasuk juga merokok, minum arak itu juga masuk situ ya. Makanan-makanan ini berpengaruh ya Bapak Ibu ya, misalnya kalau suka makan manis ya organ apa yang terganggu ya, makanan panas, nah berarti dia ada dingin di dalam, makanya ingin yang cari yang hangat-hangat panas-panas seperti itu ya. Terus pernikahan, melahirkan ini khusus wanita. Terus kejiwaan, nah kejiwaan ini bagaimana mengelola stres. Ya. Ini orangnya gampang mikir, dikatain gendut dikit aja saya nggak bisa tidur seminggu, ada yang seperti itu ya. Atau saya mah cuek, dikatain ini, nah seperti itu ya. Bagaimana pasien ini mengelola stresnya. Dulu saya tuh setiap hari harus keburu-buru, mulai pagi nyiapin anak, bekalnya ini belum saya sendiri harus kerja lah itu ya. Bagaimana dia harus terburu-buru kan hektik ya, ini juga stres jadinya. Itu gampang marah, nah itu ya. Dikatain dikit tuh saya udah banting-banting lempar-lempar meja itu lah, itu ya Bapak Ibu ya. Terus sejarah keluarga ini berhubungan dengan penyakit ya, penyakit keturunan ya, misalnya yang berhubungan langsung ya Bapak Ibu, misalnya ayah dan ibunya ya, neneknya, bukan tetangganya ya Bapak Ibu ya. Yang penting ada garis ya, garis yang keturunan ya. Paman bibi juga bisa ya, itu kalau ada hubungannya ya. Tapi kalau paman bibi tiri saya rasa nggak ada hubungannya ya. Bapak Ibu tiri itu nggak ada hubungannya ya. Sejarah keluarga, gejala penyakit. Nah sekarang ini panas dingin. Nah panas dingin sekarang
merasa demam nggak? Ya, itu bukan panas dingin cuaca jadi ini ya kegerahan gitu, bukan ya Bapak Ibu ya, kedinginan karena cuaca dingin, bukan keadaan ini pasiennya ya. Apa Bapak kedinginan sekarang ini? Ya kedinginan karena nggak enak body, nggak enak badan ya, panas ya. Saya ini badan saya panas, tapi saya itu takut dingin, kedinginan, jadi pakai jaket terus kan seperti itu ya. Bilang tuh benci angin atau benci dingin, demam itu ya, seperti itu. Bukan gerah ini saya jadi pakai kipas terus, bukan ya, belum seperti itu ya. Keringat, nah keringat ini apakah dia sesuai dengan aktivitas ya, misalnya kalau olahraga keluar keringat ya, nggak ngapa-ngapain keringetan, nah ini ya harus ditanyakan, itu nggak ngapa-ngapain tiba-tiba keluar keringat ya, itu nggak ngapa-ngapain tiba-tiba keluar keringat dingin, nah itu ditanyakan ya. Apakah keringat keluar sesuai aktivitas? Kalau sesuai aktivitas ya normal ya Bapak Ibu ya. Habis senam aerobik, habis main futsal, main bola, keringetan bagus ya. Ini keringet nggak ngapa-ngapain keringetan. Nah, main futsal nggak keringetan, itu juga harus ditanyakan ya. Rasa sensasi di tubuh ya, misalnya kepala ya, kalau memang ada rasa sensasi di kepala karena keluarnya sakit kepala, disampaikan ya, ditanyakan lebih lanjut ya, seperti mana, intensitasnya seperti apa, sifat nyerinya seperti apa, ada yang seperti ditusuk-tusuk, apa sakit kepalanya diem aja di kepala, itu juga ditanya ya. Dada perut ini juga ditanyakan apakah ada keluhan, kalau nggak ada ya tulis tidak ada keluhan ya. Dada saya ini seperti tertimpa benda berat, hati-hati itu ya, jangan-jangan ada serangan jantung. Perut saya ini kembung terus, perut saya ini seperti begah terus, itu ditulis di situ ya. Tangan kaki apakah ada kesemutan, apakah ada berat ya, mati rasa ya, itu nih. Buang air besar. Nah ini ya Bapak Ibu ya, buang air besarnya itu apakah rutin setiap hari ya? Apakah 2 hari sekali? Ya, 2 hari sekali itu rutin juga kan ya, 2 hari sekali ya. Apakah seminggu sekali? Nah kalau udah seminggu sekali itu kelainan itu ya, jangan-jangan konstipasi ya. Bentuknya seperti apa ya? Terus yang penting itu ditanyakan lega nggak setelah buang air besar, itu penting. Lega nggak? Nah, itu. Pas kurang rapat. Tulis. Kenapa Pak? Ada yang ditanyakan? Ya, Pak Adi saya mute dulu ya. Nah, kemudian BAK, keluarga kecil, nah itu ya. Sehari berapa kali? Kalau cuaca dingin ya, memang sering kencing kan dingin ya. Warnanya bagaimana? Ya, berbau enggak? Ya, kalau baunya menyengat, warnanya kuning ya, pekat ya, kencingnya cuma sedikit. Nah itu hubungannya ada panas di dalam ya. Apakah tuntas kalau kencing? Nah, misalnya kalau orang menderita prostat itu kencingnya nggak tuntas, tidak lampias gitu ya, nggak lega gitu ya. Terus ini kebiasaan makan minum ya, itu hampir sama tadi ya. Saya itu makannya jumlahnya cuma sedikit ya, tapi saya sudah cukup segitu ya, dengan rasa-rasa tertentu ya, itu juga masuk di sini ya. Hangat, saya suka makan makanan yang hangat. Saya lebih senang es campur, saya lebih senang kopi ya, itu ya. Saya makan nggak senang yang panas-panas, nah itu ya. Rasa di mulut gimana ya? Apakah saya sering mulut saya ini terasa asin gitu ya? Saya sering mulut saya itu terasa pahit, nah, rasa di mulut ya. Haus, haus ini dilihat juga apakah dia sesuai dengan cuaca ya, kan kalau ini panas kan haus terus ya, ini bukan yang seperti itu, tapi ini haus tapi nggak kepingin minum, ada yang seperti itu ya. Saya ini dingin ya tapi kok rasanya haus terus ya, ada yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus minumnya
suka yang panas atau yang dingin. Dan di sini ya. Untuk pendengaran ya. Pendengaran ini gimana? Apakah menurun? Saya sampai sama teman-teman dijuluki Budi budek dikit gitu. Soalnya apa? Dipanggil itu nggak langsung jawab kan, memang saya nggak dengar lah itu ya. Apakah ada masalah pendengaran? Ya? Apakah ada telinga berdenging atau gerebek-gerebek? Ya, itu ya. Tulis di sini ya. Mata ya, apakah ada dekat atau jauh ya? Apakah penglihatan itu rasanya goyang-goyang gitu kalau saya lihat itu ya, saya kan lihat itu kayak goyang-goyang, hati-hati ya. Ini ada gangguan liver ya, gangguan angin api hati ya, jadi matanya goyang. Nah, apakah matanya perih, katal ya, mata seperti kering gitu ya Bapak Ibu ada. Kemudian tidur, nah untuk tidur gimana? Waduh, tidur saya itu nyenyak meskipun saya cuma tidur 5 menit itu ya. Atau ada satu tidur tuh sebenarnya sehari 8 jam tapi bangun-bangun terus. Nah, itu nggak enak ya tidurnya tuh nggak bulat gitu ya Bapak Ibu ya. Atau saya tuh nggak bisa memulai tidur, susah mulai tidur. Jadi saya mulai tidur tuh jam 2 baru mulai. Atau tidur saya tuh sore, saya tuh jam 8 udah tidur tapi nanti jam 1 bangun nggak bisa tidur lagi. Nah, seperti itu ya. Apakah banyak mimpi ya? Saya tuh sering mimpi dikejar maling, dikejar penjahat atau apa itu ya, itu kita berpengaruh ya. Ini haid juga khusus wanita ya. Nah, haidnya ya, apakah teratur ya? Misalnya ini ya, ada orang haid, saya tanya, bulan ini haidnya tanggal 28, bulan kemarin 26, bulan kemarin 24, bulan kemarin 22. Nah, itu teratur nggak Bapak Ibu? Teratur nggak? 28, besok 26, kemarin 26, kemarinnya lagi 24, kemarinnya lagi 22. Teratur nggak? Enggak, Bu. Gimana? Teratur, Bu. Ya, teratur. Kan mundur 2 hari, mundur 2 hari. Nah, gitu ya. Ini saya sekarang tanggal 30, kemarin tanggal 30, kemarin tanggal 30, kemarin tanggal 30. Teratur nggak? Teratur siklusnya 30, Bu. Ya. Yang nggak teratur tuh gimana? Yang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan, kadang jadi 1,5 bulan gitu. Jadi nggak Itu tentu. ya, misalnya ya. Bulan ini 30, kemarin tanggal 5, kemarin tanggal 7, kemarin tanggal 12, kemarin tanggal ini. Terus sebulan enggak, kemudian 2 bulan enggak. Kemudian ini seminggu udah main lagi. Nah, itu tidak terlalu ya, Bapak Ibu ya. Betul ya. Jadi Bapak-bapak karena nggak pernah haid sih, jadi nggak tahu teratur ya. Itu. Nah, kemudian keputihan ya, kalau ada keluhan keputihan itu juga harus digali lagi ya, warnanya seperti apa, jumlahnya banyak atau enggak, berbau tidak, apakah disertai gatal, nah, itu ya, kalau kemudian harus digali. Kehamilan persalinan, apakah anak yang dilahirkan itu dengan proses sesar atau lahir normal, apakah ada keguguran, ya ini juga harus ditanyakan ya. Khusus pria. Nah, pria ini yang harus ditanyakan apa setiap pagi itu ereksi. Nah, kalau udah itu aja udah bagus, normal ya. Setiap pagi masih ereksi, sih. Nah, itu ya. Terus kalau masalah lain-lain itu nanti digali ini ya, digali lebih dalam ya, apakah ada ejakulasi dini ya, aktivitas seksualnya bagaimana. Saya teratur 10 kali ya, teratur sebulan sekali itu nanti disampaikan. Ini untuk yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah ya ditanyakan. Ini kan belum menikah, sudah menikah kan semua sama ya, ereksi setiap pagi ya, bapak ya, ya Pak, ya Bu, Pak, ya enggak Pak? Iya, Bu. Ya itu ya, itu kalau sudah setiap pagi, ya meskipun belum menikah itu bisa ditanyakan ya. Khusus anak ini ya, berhubungan dengan imunisasinya ya, waktu lahir ibunya usia berapa itu juga harus ditanyakan ya, karena kalau bayi lahir ibunya di atas 40 ya di atas 35 itu
takutnya ada kelainan ya, tapi nggak semua ya. Ini berhubungan apakah dia pernah penyakit menular dan lain-lain, ini khusus anak ya, tapi kita jarang ya pasien anak ya Bapak Ibu ya. Nah ini untuk perabaan ini di daerah keluhan ya, misalnya sakit perut, memang yang gampang perut. Nah sakit kepala diraba kepalanya ya, apakah ada benjolan, apakah ada tegang ya, pokoknya daerah yang keluhan pinggangnya bagaimana ya. Kemudian biasanya ada perubahan perabaan titik-titik khusus ini ya. Ini tergantung penguji, ada yang kepingin ditekan, ada yang enggak ya. Terus nadi. Nah, nadi ini karena lihat jam terbang juga ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau jam terbangnya tinggi itu bisa sampai mendiagnosis ini nadinya kawat, nadinya seperti angsa berenang di sungai, seperti naga melayang di udara lah, itu ya ada ya. Tapi kalau enggak ya sudah secara umum aja ya. Mengambang itu maksudnya Anda letakkan jari Anda di ini yang diperiksa nadi radialis ya. Radialis itu di pergelangan yang di bawahnya jempol, itu jari ya, itu ya 3 jari Anda taruh aja ya. Kalau jari Anda 3 Anda taruh, cuma Anda letakkan, itu udah teraba nadinya, itu berarti nadinya mengambang. Tenggelam itu berarti Bapak harus cari dulu sampai tekan gini baru ketemu nadinya. Nah seperti itu ya. Jadi kalau yang mengambang itu maksudnya Anda tekan aja, nadinya udah terambang ya. Tapi kalau tenggelam itu Bapak itu harus tekan dulu baru ketemu nadinya ya. Coba dipraktekkan. Bisa enggak? Nadi pergelangan tangan di bawahnya ibu jari. Ya, 3 jari ya. Jari telunjuk, jari tengah, jari manis ya. Wang wen wun cie ya. Kok wang wen wun cie? Ya. Cun kuan ce ya. Maaf ya. Cun kuan ce ya. Cun ya. Cun itu yang di pergelangan tangan ya. Wan itu yang tengah, jari tengah, yang ce itu yang paling belakang. Ya. Cun itu yang pergelangan tangan ya. Wan itu yang tengah, ce itu yang paling belakang ya. Jadi Bapak Ibu kalau meriksa nadi kan pasiennya madep kita ya, dibayangkan ya. Pasiennya madep kita, tangannya kan di tangannya tengah ada gini kan ya. Anda raba cunnya itu pakai telunjuk ya. Wan itu jari tengah, ce-nya pakai jari manis ya. Sudah dipraktekkan? Coba saya lihat. Cun kuan ce. Coba. Ya. Coba. Bu Siti coba lihat cun kuan ce-nya. Ada mau menunjukkan cun kuan ce-nya? Gak ada. Oke ya, itu ya cun kuan ce. Ya, jadi ditekan ya. Kalau mengambang itu Anda tempel aja udah terasa, tapi kalau tenggelam itu Anda tekan dulu baru terasa nadinya ya. Nah, untuk cepat lambatnya itu kalau standar itu 1 menit itu 60 ya, 60 sampai 80 kali per menit ya. Tapi kalau lebih dari itu berarti cepat. Kalau kurang ya lambat ya. Kuat lemah itu tergantung ya, begitu diraba rasanya dus ya, itu kuat sekali. Tapi kalau ya itu lemah ya Bapak Ibu ya, lemah ya, besar kecil ya. Tuh ya, sementara yang umum aja ya. Ya, untuk cun kuance ini Anda raba per jari itu Anda rasakan satu-satu ya. Ini memang harus belajar sih Bapak Ibu ya, nadi itu memang harus praktek ya. Jadi
di pergelangan beda ya, pergelangan jari tengah sama telunjuk itu ya, tiga-tiganya itu beda ya. Yang ada yang satu lebih kuat ya, ada yang lebih lemah ya itu. Jadi Bapak Ibu sekarang sambil praktek ya, nadinya sendiri diraba di tiga itu ya, pasti beda ya. Nah ini ya untuk pengamatan lidah ya. Nah Bapak Ibu, lidah ini ada dua bagian yang harus diperiksa, ada otot, ada selaput ya. Kalau otot ya, otot itu yang otot lidah itu bentuknya bagaimana ya? Apakah dia gemuk ya? Apakah dia kurus ya? Warna lidah itu cuma ada tiga. Ada merah muda, ada merah, ada kebiruan, ada ungu. Itu otot. Ya, kalau parah sekali orangnya lidahnya sampai pucat ya, 4 lah ya. Nah, itu warna otot lidah. Nah, gerakannya gimana? Leluasa kalau orangnya normal ya, tapi kalau orangnya stroke biasanya kecenderungan ke salah satu sisi itu, atau orang menderita tipes itu biasanya lidahnya tremor ya. Nah terus apakah ada ladi di bawah lidah? Di bawah lidah itu lidahnya suruh angkat ke atas, dilipat, lihat apakah penanya itu membesar atau tidak ya, itu otot ya. Terus selaput lumut lidah itu dilihat apakah ada tebal, tipis, lembab, bersih enggak ya. Bentuknya gimana selaput lidah itu ya, warna selaput lidah itu ada yang putih, putih tipis, kuning tebal. Nah itu yang selaput ya, beda dengan otot. Otot itu nggak mungkin otot lidah itu warnanya kuning, itu nggak mungkin. Kalau otot lidah warnanya putih itu udah ada darahnya, berarti ya orangnya sudah almarhum anu merta ya. Tapi otot lidah itu warnanya merah muda ya, pucat, merah kalau panas, biru, keunguan kalau stagnasi ya seperti itu ya. Tapi kalau selaput, nah itu ada yang putih, ada yang kuning. Ini warnanya ini Bu, selaput lidahnya warnanya hijau, ya habis makan permen. Nah itu ya, ya. Ini ya Bapak Ibu ya, topografi misalnya ya, ujungnya merah, tulis aja gini. Nah, di sini ada tapak gigi, di sini ada retakan, ya, ada pecah di sini ada gambar peta-peta. Nah itu ditulis aja di sini ya. Diagnosisnya, nah jangan lupa ya, diagnosis penyakit itu terdiri atas penyakit dan sindrom ya. Jadi misalnya keluhannya apa ya, diagnosis itu keluhan dan sindrom, diingat-ingat ya Bapak-bapak Ibu, diagnosis itu keluhan dan sindrom. Misalnya sakit kepala, sindromnya apa ya, misalnya ini batuk, sindromnya apa. Jadi diagnosis adalah batuk karena invasi angin dingin. Nah, itu ya, jadi diagnosis itu terdiri atas keluhan plus sindrom ya. Misalnya nyeri pinggang karena trauma itu ya, nyeri pinggang karena defisiensi yang ginjal, nah itu ya, atau nyeri lutut karena sindrom P apa itu ya, itu diagnosis ya. Nah prinsip terapi ini berdasarkan diagnosis ya. Misalnya kalau dia batuk karena invasi angin dingin ya, usir anginnya ya, dengan cara hilangkan angin dingin ya, atau menghangatkan ya. Alatnya apa yang mau dipakai? Jarum, alkohol ya, ini kayak kapas, moksa, nah itu ditulis di sini ya. Titik-titiknya ya silakan ditulis ya, itu dicetak miring ya Bapak Ibu. Gunanya apa? Ditulis, misalnya dipilih titik licik untuk apa? Menyebarkan Cibaru ya. Weikuan untuk apa? Pengece untuk apa ya? Untuk meredakan gejala luar. Yinciang untuk apa? Supaya sumbatan hidung tersumbatnya terbuka dan lain-lain ya, itu ya. Ini jadwal ini termasuk KIE ya Bapak Ibu ya. Jadi jadwalnya mau diterapi seminggu berapa kali atau berapa hari sekali itu ya.
Ya, pertanyaan dari Bu Desi. Untuk normal itu eh, nadi itu 60 sampai 80 kali per menit ya. Nah, itu ya. Jadi kita tulis di belangko gimana Ibu? Normal gitu. Jangan normal, Bu. Misalnya 60 per menit, 75 kali per menit, ya itu ya Oh jumlah gitu ya. jumlah frekuensinya ya. Bukan Baik, Dok. normal ya. Nah, nih anjuran saran ya ini ya termasuk KIE ya, diharapkan terapi berapa hari sekali. Nah nanti kalau karena ini batuk ya gunakan jaket tebal ya, pakai masker, konsumsi air hangat. Ini termasuk KIE ya 45 ya. Nah prognosis ini hanya ada dua, baik atau buruk ya. Baik itu nanti prognosis ini apa sih Bapak Ibu? Perkiraan ya, ramalan Anda tentang penyakit ini nanti ke depannya seperti apa. Oh, ini cuma gini aja kok, nanti sembuh ya baik. Tapi kalau misalnya orangnya datang sudah koma, ya, aduh ini buruk ini. Saya tidak berani menjamin orang ini akan bisa sembuh. Nah, itu ya. Udah selesai Bapak Ibu ya. Itu aja ya. Jadi cara mengisi lembaga klien seperti itu ya, tentu saja sumber-sumbernya berdasarkan apa saja yang Anda dapat dari kuliah ya, yang Anda presentasikan nanti diaplikasikan pada saat Anda bertemu dengan pasien ya, Bapak Ibu ya. Bu dokter mau tanya sebentar. Ya, silakan Pak. Kalau ini nanti proposalnya kan bab 1, 2, 3. Disampaikannya kan kebetulan di sini ada pembimbing 1, pembimbing 2, dan penguji. Apakah itu diberikan ketiga-tiganya ya Bu dokter? Oh, kalau bimbingan itu kan sudah lewat grup ya, pembimbing 1, 2 kan sudah tahu ya, cover bab 1, 2, 3 sudah lengkap. Nah, yang untuk penguji itu disampaikan nanti. Biasanya ngirimnya lihat WA aja ya Pak Ahmad ya. Jadi Dalam bentuk apa Bu? dalam bentuk file aja, Word, PDF, buat aja ya. Word saja Bu. Ya, supaya bisa gampang mengomennya. Jadi kalau buat itu kan gampang ya, saya kasih komen. Ini contohnya misalnya